화내본 적 없어? 야! 네가 그딴 말한다고 내가 화가 안 내겠냐? 응. 5. 오케이. 아우 오늘 뭐 먹었어? 하나, 둘, 셋. Nama dibuka dengan diperlihatkannya dua orang sahabat yang tengah asik menjalani masa remajanya. Mereka adalah Ju Yi dan Yeon So. Sejak SMP hingga SMA, mereka selalu sekolah khusus wanita. Itulah sebabnya mereka sangat cupu saat berhadapan dengan pria. Bahkan saat ada pria yang mendekati, Ju Yi akan kabur sedangkan Yeon So kegeeran. Yap guys, inilah efek samping karena mereka tak pernah berinteraksi dengan pria. 이번엔 오랑우탄! Kini mereka telah lulus dan lanjut kuliah khusus wanita. SMP, SMA, bahkan kuliah khusus wanita. Benar-benar combo yang spektakuler ya kan? Hal ini tentu saja akan membuat mereka semakin jauh dari dunia percintaan. Namun di sini Yeon So justru ingin merubah segalanya. Sudah seharusnya mereka mengenal pria dan merasakan indahnya cinta. Tak mengapa jika mereka kuliah di kampus khusus wanita. Namun setidaknya ia ingin tinggal di kos campur ya kan? Tentu saja ide ini ditentang keras oleh Ju Yi. Ia telah nyaman hidup tanpa pria. Di malam saat minum-minum dengan teman barunya di kampus, Yeon So pamit pergi duluan. Ia harus mengikuti pertemuan dari klub yang diikutinya. Hingga tinggallah Ju Yi bersama teman wanita lainnya. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda justru gabung bersama mereka. Hal ini tentu saja membuat Ju Yi risih. Namun ia tak bisa berkata apa-apa. Oke, seorang pria yang duduk di sampingnya kemudian memperkenalkan diri sebagai Sung Bong. Ia juga hendak menuangkan minuman untuk Ju Yi. Namun tentu saja diterima dengan gemetar. Alhasil ya kan guys, Ju Yi menenggak minuman itu sampai habis. Ia memilih mabuk ketimbang nampak canggung. Di tengah mabuknya itu, Ju Yi justru terlihat lucu dan menggemaskan. Ia mengelus tangan Sung Bong bahkan berakting bagaikan monyet. Sung Bong pun tertawa melihat Ju Yi yang begitu imut. 진짜 웃겨. 개똑같아. 이번엔 오랑우탄! Nah, esok harinya Ju Yi terbangun di kamarnya. Ia kemudian melihat chat masuk dari Sung Bong yang ternyata itu adalah foto selfie mereka. Potongan ingatan tadi malam juga kian bermunculan. Ju Yi ingat bahwa Sung Bong mengatakan jika kau tertarik maka kita akan bertemu setiap hari. Dan disusul dengan kata setuju dari Ju Yi guys. 내일 볼 건데. 콜 완전 좋아. Ingatan itu akhirnya membuat Ju Yi jadi menyimpulkan bahwa ia telah resmi pacaran dengan Sung Bong tadi malam. Hal ini tentu saja membuat Ju Yi frustasi. 당했다. Di sisi lain, kita melihat raut cemas di wajah Sung Bong. Ia takut Ju Yi berubah pikiran dan membatalkan kontraknya. Nah, scene flashback ditampilkan nih guys. Ternyata tadi malam Ju Yi bertanya tentang kos-kosan pada Sung Bong. Karena kamar di kafe Sung Bong ada yang kosong, maka ia pun menawarkannya pada Ju Yi. Mereka ke kafe itu dan langsung tanda tangan kontrak. Itulah mengapa Sung Bong mengatakan jika kau tertarik, maka kita bisa bertemu setiap hari. Itu maksudnya. Karena Ju Yi ngekos di sini, maka mereka akan tinggal serumah dan akan sering bertemu. Ju Yi bahkan mengajak Sung Bong untuk selfie bersama sebagai bukti kesepakatan mereka. Oke, kembali ke masa sekarang. Sung Bong dan Ju Yi akhirnya bertemu. Di dalam hati Ju Yi, ia ingin memutuskan Sung Bong sebagai pacarnya. Sedangkan di dalam hati Sung Bong, ia berharap Ju Yi tak membatalkan kontraknya. Ia butuh tambahan uang untuk kemajuan kafe. Alhasil ya kan guys, terjadilah momen kaku serta rasa gelisah di antara mereka.
Setelah membulatkan keberanian, Juyi akhirnya mulai bicara. Ia berharap Sengbong melupakan kejadian tadi malam. Mendengar itu, Sengbong langsung menolak. Ia memamerkan segala kelebihan rumahnya agar Juyi tak membatalkan kontrak. Namun, Juyi yang salah paham justru mengira Sengbong sengaja pamer rumah agar mereka tetap pacaran. 거실도 넓고 방도 크고. 자기 집 자랑을 왜 하는 거야? Ia pun bergegas kabur dari Sengbong. Namun, Sengbong segera mengejar. 갈게. Saat Sengbong memegang tangan Juyi, dengan spontan Juyi pun langsung mendorong Sengbong. Alhasil Sengbong pun terguling-guling jatuh dari tangga, guys. 진짜 왜 이래? Tak lama berselang, rekan sekaligus teman Sengbong yang bernama Junwoo pulang dari pasar. Ia kaget melihat Sengbong yang tergeletak di lantai. Sengbong yang sedang kesakitan lantas mengadu pada Junwoo. Ia mengatakan, penyewa itu yang mendorongku. Yap guys, mendengar kata penyewa, Juyi pun jadi tersadar bahwa tadi malam mereka bukan menjalin cinta satu sama lain, melainkan hanya menjalin kontrak untuk sewa kamar. 내가 세입자라고? Beberapa hari kemudian, saat Sengbong telah pulang dari rumah sakit, ia kembali bertemu dengan Juyi. Ia ingin meminta pertanggungjawaban Juyi atas insiden yang menimpanya. Tak hanya harus tetap menyewa kamar, namun Juyi juga harus kerja di kafenya. 이 정도 나올 것 같은데. Berhubung tangan Sengbong sedang digips saat ini, maka ia membutuhkan orang untuk mengelola kafenya. Jika Juyi menolak permintaan ini, maka Juyi cukup membayar denda saja. Sayangnya uang saku Juyi tak mampu membayar denda. Mau nggak mau ya kan, ia pun bersedia menyewa dan kerja di sana. Nah, hari esoknya Juyi kembali datang bersama Yeonso. Yap guys, Yeonso juga akan tinggal di sini menemani Juyi. Sengbong lantas mengenalkan Junwoo kepada Juyi dan Yeonso. Dan dalam waktu sekejap, Yeonso langsung terpana pada Junwoo. Oke guys, mari kita sedikit pengenalan karakter ya. Dimulai dari Juyi. Ia yang biasa hidup tanpa pria malah tumbuh sebagai gadis pemalu. Kalau Yeonso, kepedeannya justru berada di tingkat dewa guys. Ia gampang menyimpulkan bahwa seseorang suka padanya. Padahal itu hanyalah halus semata. Kalau Sengbong, ia adalah pria ceria dan berhati hangat. Sedangkan Junwoo, ia adalah pria yang perfeksionis dan mengidap OCD. Ia ingin barang-barang tampak rapi dan bersih. Ia juga sangat pintar, namun sangat cuek. Oke, lanjut ya. Suatu hari Yeonso tengah mengambil minuman di kulkas. Kala itu Junwoo juga ada di dapur. Ia sangat kesal melihat Yeonso yang tak menutup kembali kulkasnya. Saat ingin menegur, Junwoo malah mengurungkan niatnya. Ia takut Yeonso malah tersinggung. Junwoo kemudian menjumpai Sengbong dan mengatakan bahwa ia tak menyukai Yeonso. Hal itu tak lain dan tak bukan karena Yeonso yang gak rapi. Kerjaan yang harusnya selesai justru malah semakin berantakan. Mendengar itu, Sengbong pun melarang Junwoo untuk menegurnya. Jika tidak suka cara kerja Yeonso, maka sebaiknya Junwoo mengalah dan mengambil alih. Sengbong tak ingin Yeonso tersinggung dan memilih pergi. 알았지? 나 이제 카페 내려간다. Alhasil ya kan guys, saat Yeonso mencuci piring, Junwoo datang dan mengambil alih. Hal ini karena Junwoo tak ingin dapurnya berantakan. Namun di mata Yeonso, Junwoo justru terlihat romantis. Bagaikan pria yang tak ingin tangan wanitanya kotor ya kan. Ia pun semakin yakin bahwa Junwoo juga menyukainya. By the way guys, selain cuek dan perfeksionis, Junwoo ini juga sangat mandiri. Ia melakukan kerja part-time di beberapa tempat demi membiayai hidup dan sekolahnya. Suatu hari, ia curhat pada Sengbong tentang model yang harus dicarinya. Ada syuting film yang membutuhkan figuran secepatnya. Kategori model tersebut adalah wanita berkulit pucat dan berambut panjang. Dengan spontan, Sengbong pun mengatakan bahwa Yeonso sangat sesuai dengan kriteria yang dicari Junwoo. Saat Sengbong mengatakan itu, tak sengaja Yeonso mendengarnya. Ia semakin kegeeran bahwa dirinya adalah tipe ideal Junwoo. 한번 물어나 보는 거지. 뭐야 강준호? 네가 찾는 여자 긴 생머리에 얼굴도 하얗고 그러고 보니 그렇네.
Malam harinya guys, Junwoo mengirim chat kepada Yeonso. Ia bertanya apakah Yeonso memiliki waktu senggang esok hari. Melihat pesan itu ya kan, Yeonso semakin kegeeran. Ia mengira bahwa Junwoo mengajaknya kencan. Dengan pede, Yeonso pun mengatakan bahwa ia telah mendengar percakapan tadi dan ia punya waktu esok hari. Oke, di keesokan harinya, Yeonso berubah menjadi kuntilanak. Yap guys, Yeonso baru sadar bahwa ia telah salah paham. Ternyata Junwoo ingin menjadi figuran sebagai kuntilanak guys. Nah, usai syuting, seorang sutradara muda datang menghampiri. Lagi-lagi Yeonso terpana melihatnya. Sutradara itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Mahun dan ia juga tinggal di kafe milik Seungbong. Karena sedang sibuk syuting, Mahun memutuskan untuk jarang pulang ke kafe. Sekedar info nih ya guys, Mahun ini adalah anak muda yang labil. Ia suka menggontang-ganti cita-citanya sesuka hati. 짱. 감독님도 짱. Di ruang ganti, Yeonso justru kehilangan tas dan bajunya. Ia bertanya pada Junwoo, namun Junwoo tak tahu. Di sini Junwoo berjanji akan membayarkan ongkos pulang untuk Yeonso. Namun ia meminta Yeonso menunggu sebentar lagi. Sayangnya guys, hal apes justru terjadi. Yeonso ketiduran di ruang ganti, sementara Junwoo malah pulang duluan. Saat terbangun di tengah malam, Yeonso pun teriak memaki-maki Junwoo yang meninggalkannya. 강준호 죽었어. 강준호 진짜 또라이야! Hal apes jilid 2 malah terjadi pada Juyi. Meski pemalu, namun Juyi ini sangat ngefans banget dengan Jungwoo, seorang idol kenamaan Korea. Nah, suatu hari miniatur Jungwoo edisi terbatas mendarat di tangan Juyi. Namun belum 1 menit tiba, miniatur tersebut malah dirusakkan oleh Seungbong. Alhasil Juyi hanya bisa menangis sakit hati. Seungbong mencoba memperbaikinya, namun tetap gagal. Karena edisi terbatas, miniatur tersebut tak dapat dibeli lagi. Setelah berhari-hari nangis, Juyi memutuskan untuk move on. Namun ia tak kuasa menahan tangisnya saat ada pelanggan bernama Jungwoo. Nama itu mengingatkannya pada miniatur yang rusak. Karena merasa sangat bersalah, Seungbong berusaha mencari miniatur lagi di marketplace. Namun hasilnya tetap nihil. Suatu hari guys, seorang pelanggan misterius malah datang ke kafe Seungbong. Ternyata dia adalah Jungwoo, sang idol yang dicintai Juyi. Seungbong langsung berlari ke lantai atas dan mengajak Juyi turun. Juyi yang bertatapan langsung terpana dan pingsan. Usai membopong Juyi ke lantai atas, Seungbong pun bertanya pada Yeonso, mengapa Juyi langsung pingsan saat melihat Jungwoo. Yeonso pun mengatakan bahwa itu karena Juyi yang pemalu. Bahkan Juyi rela kos dan kerja di sini semata-mata hanya karena rasa bersalah pada Seungbong. Mendengar itu, Seungbong pun jadi sadar bahwa selama ini Juyi memang selalu menghindari tatapannya. Ternyata itu adalah efek dari rasa pemalunya. Esok harinya, demi untuk membantu Juyi, Seungbong pun membuat rentetan pelajaran. Ia ingin Juyi terbebas dari sifat pemalunya. Terlebih lagi, ternyata Jungwoo akan datang kembali ke kafe minggu depan. Seungbong ingin Juyi tak pingsan lagi saat bertemu Jungwoo untuk yang kedua kalinya. Di sini Seungbong menegaskan bahwa Jungwoo sedang ada syuting di daerah ini dan syuting itu akan berakhir minggu depan. Jika minggu depan Juyi tak sanggup bertemu Jungwoo, maka akan sulit untuk menemukan kesempatan lain. Karena niat Seungbong begitu tulus, Juyi pun setuju dan belajar. Selama seminggu ke depan, Juyi akan dibimbing oleh Seungbong untuk mengatasi rasa malunya. Pelajaran pertama nih guys, Juyi harus bisa bertatapan dengan pria minimal 5 detik saja. Kala itu Junwoo lah yang menjadi lawan tatapannya. Setelah mencoba berulang kali, akhirnya Juyi berhasil menatap Junwoo selama 5 detik. Pelajaran kedua, Juyi harus bisa bicara dengan pria yang tak dikenal. Nah ketiga, Juyi harus bisa bicara secara alami dengan pria. Dengan kata lain, topiknya harus spontan dan tidak dibuat-buat. Dengan semangat 45 ya kan, pelajaran kedua dan ketiga bisa Juyi lakukan dengan mudah. surut! 늪! 까! 드립니다. 가서. 오케이.
Nah, selanjutnya Juyi harus latihan bicara dengan Jungwoo. Kala itu, Mahunlah yang menjadi lawan mainnya. Karena terkesan gugup, Sengbong pun menyuruh Mahun memakai topeng. Yap, topeng berwajah Jungwoo. Bukannya enjoy guys, Juyi malah semakin gugup hingga perutnya terasa mules. Alhasil Juyi harus berlari ke toilet. 거기다 좀 갔다 올게. Oke, H-1 pun tiba dan pelajaran terakhir adalah selfie bersama. Kala itu Sengbong sendirilah yang menjadi lawan Juyi. Awalnya Juyi merasa canggung, namun setelah dibujuk oleh Sengbong, akhirnya Juyi bisa tersenyum dengan lepas. Mereka pun selfie dengan riang dan terlihat pula percikan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Ketulusan dan perjuangan Sengbong mengubah sifat Juyi benar-benar sangat menyentuh hati. 하나, 둘, 셋. Nah, kita lanjut ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Yap guys, hari dimana Jungwoo sang idol akan datang. Kala itu Juyi sedikit grogi, namun Sengbong menyemangatinya. Hingga saat Jungwoo tiba, Juyi pun menyambut dengan ceria. Ia melayani pesanan Jungwoo dengan profesional. Sesudahnya Juyi memberanikan diri untuk foto bersama Jungwoo. 감사합니다. Usai foto itu, Juyi pun bertanya tentang progres syutingnya di daerah ini. Namun Jungwoo malah mengatakan bahwa ia tak ada syuting sama sekali. Kedatangannya kali ini adalah request dari Sengbong. Yap guys, di saat Juyi pingsan minggu lalu, Sengbong memohon pada Jungwoo. Ia berharap Jungwoo datang lagi minggu depan karena Juyi sangat mengidolakannya. Mengetahui perjuangan Sengbong, hati Juyi pun semakin luluh. Bahkan saat di kamar, Juyi malah tersipu saat melihat foto selfie-nya bersama Sengbong. 제대로 갚았네. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ternyata Mahun sang pria labil telah merubah cita-citanya lagi. Sebelumnya ia menjadi sutradara, namun kali ini ia ingin menjadi idol. Ia pun menari dengan penuh semangat dan menarik perhatian Yeonso. Tentu saja ya kan guys, Yeonso kembali GR. Ia mengira Mahun menari untuk memikatnya. Beberapa hari kemudian, cita-cita Mahun berubah lagi. Kali ini ingin menjadi aktor. Ia pun bersenandung bak Casanova di film-film romantis. Dan tentu saja hal ini kembali membuat Yeonso GR. 역시 훈 오빠는 나한테 관심이 있었어. 그것이 문제로다. Usai berakting itu, Mahun lantas mengajak Yeonso menemaninya pergi audisi. Namun tentu saja hal ini ditangkap lain oleh Yeonso ya kan. Ia justru mengira bahwa Mahun mengajaknya kencan. Setelah mengokekan ajakan itu, Yeonso pun berdandan dengan cantik. Namun sayang guys, ternyata Junwoo malah menggagalkan rencana itu. Ketika Yeonso akan pergi, Junwoo malah menyuruhnya untuk bersih-bersih. Tentu saja hal ini membuat Yeonso kesal karena dirinya tak jadi kencan dengan Mahun. 저 지금 준비 다 했는데? Malam harinya, perang dingin terjadi antara Yeonso dan Junwoo. Namun, saat Mahun pulang ke rumah, Yeonso yang galak berubah jadi anggun. Hal ini membuat Junwoo sadar bahwa Yeonso menyukai Mahun. Saat Yeonso bicara manis pada Mahun, Junwoo justru selalu menyanggahnya. Hal ini membuat mereka kembali berdebat. Karena tak ingin kehilangan muka di depan Mahun, Yeonso pun mengajak Junwoo bicara empat mata. Kala itu, Yeonso mengungkapkan kekesalannya pada Junwoo. Jika saja Junwoo tak menyuruhnya bersih-bersih tadi pagi, maka ia akan resmi berkencan dengan Mahun. Dengan dingin, Junwoo pun berkata bahwa Yeonso hanya kegeeran. Yeonso bukanlah tipe idealnya Mahun. Bahkan Mahun telah kencan buta baru-baru ini. Mendengar itu ya kan guys, Yeonso pun jadi naik pitam. Ia tak ingin dicap kegeeran. Aksi Yeonso yang marah-marah justru memperjelas segalanya. Bahwa wanita pemarah bukanlah tipenya Mahun. 태어나서 화내본 적 없어? 야! 네가 그따구로 말한다. 내가 화가 안 나겠냐? Mendengar itu, Yeonso tentu membela diri. Setiap manusia pasti akan marah jika dijudge seperti itu, termasuk Junwoo. Namun Junwoo malah mengatakan bahwa ia tak akan pernah marah. Hal itu tak lain dan tak bukan karena sifatnya yang baik dan tak pernah marah. Mendengar itu ya kan, Yeonso pun menyatakan perang. Ia berjanji akan membuat Junwoo marah pada hal-hal kecil yang dilakukannya.
Oke, keesokan harinya, misi membuat Junwoo marah pun dimulai. Yeonso sengaja melakukan kesalahan-kesalahan kecil agar Junwoo marah padanya. Seperti dengan menghidup matikan lampu toilet, memberi spoiler drama yang sedang ia tonton, bahkan mengikat 4 sepatu sekaligus. Namun sayang aksi ini tak berbuah manis. Junwoo sangat mampu mengendalikan emosinya dan tak pernah marah sama sekali. 고민이라고. 다 죽는다고. 모조리 다 죽어. 야. Yang marah saat ini justru adalah Yeonso. Yap guys, tentu saja ia jadi kesal karena usahanya tak berhasil. Yeonso pun memutuskan untuk menyerah saja. Suatu malam Junwoo tampak menyikat giginya dengan penyikat yang unik. Brush yang ia gunakan cukup lebar dibandingkan brush pada umumnya. Saat Seongbong bertanya alasan Junwoo memakai brush itu, Junwoo pun mengatakan bahwa ia lebih puas memakai brush seperti ini. Nah, esok harinya brush tersebut tak sengaja jatuh ke keranjang milik Yeonso. Hal ini membuat Yeonso heran dan malah mengira itu brush untuk menyikat kaki. Alhasil ya kan guys, tanpa rasa berdosa sama sekali, Yeonso pun menyikat kakinya yang kapalan dengan brush tersebut. 3 hari kemudian, Junwoo baru sadar bahwa Yeonso selalu menggunakan brush sikat giginya untuk menyikat kaki. Hal ini membuat Junwoo murka karena selama 3 hari ini ia menyikat giginya dengan brush bekas kaki. Yap guys, untuk pertama kalinya Junwoo marah semurka-murkanya. Bahkan kemarahan itu merambat kemana-mana. Ia selalu marah pada hal-hal kecil yang menimpa dirinya. Yeonso hanya bisa terdiam dengan makian yang selalu dilontarkan Junwoo. 왜 이렇게 좋아? 아! 짜증나! 짜증! 어우 거슬려! 내 목소리 왜 이러냐고! 아이씨! 낸다고? 나도 저런 거 처음 봐. 태어나서 좀 적당해. Oke, kita lanjut ya. Kini Mahun kembali merubah cita-citanya. Kali ini ia ingin menjadi DJ. Setelah latihan DJ di rumah, Mahun pun mengajak teman-temannya ke klub. Ia akan perform perdana malam ini. 1, 2, 3, 4 jump! Karena tak pernah ke klub, Yeonso pun akhirnya merias Juyi. Ia ingin Juyi tampil cantik malam ini. Nah, malam harinya di klub, mereka pun duduk sambil menikmati suasana. Mereka memesan minuman beralkohol, namun tidak dengan Junwoo. Ia yang pintar ini tak ingin minum alkohol, bahkan tak pernah meminumnya sama sekali. Hal ini membuat Yeonso geleng-geleng kepala. Ia bahkan mengatakan bahwa Junwoo tak menarik sama sekali. Tentu saja itu berakhir dengan tatapan sinis dari Junwoo. 나는 별로다. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk joget di lantai bawah. Tak lengkap rasanya jika ke klub tanpa joget. Juyi yang pemalu juga ikut dalam hal ini. Namun, ia dibuat risih dengan godaan pria-pria laknat di sana guys. Juyi akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat duduk. Namun, ia dihampiri oleh seekor buaya hidung belang. Saat sang buaya menggoda, tiba-tiba Seongbong datang menghampiri. Ia menyelamatkan Juyi kala itu. Kemudian, Seongbong kembali mengajak Juyi berjoget. Kali ini ia akan mengajarkan Juyi tips dan trik dalam berjoget. Sebuah joget anti buaya. Yap guys, seperti yang kalian lihat ya, benar-benar tarian yang unik. Di negara Konoha, tarian ini disebut tarian patok ular. 오 잘하는데 Di sisi lain, ternyata Junwoo malah minum minuman beralkohol. Ia yang tak pernah minum pun langsung mabuk. Uniknya, saat mabuk itu, OCD Junwoo malah kumat. Ia membersihkan dan merapikan seisi klub malam itu. Tingkah anehnya ini pun dilihat oleh Yeonso. Mau nggak mau, Yeonso pun akhirnya membopong Junwoo pulang. 아우, 오늘 뭐 먹었어? 다시 출발 부탁해 Saat asik berjoget ular, tiba-tiba Juyi dan Seongbong dihampiri seorang wanita. 서프라이즈! 깜짝이야 나야!
Yap, wanita ini adalah adiknya Mahun yang baru pulang dari Amerika. Ia pun terus menempel bagaikan cewek gatel kepada Sengbong. Melihat kemesraan ini, tentu saja Juyi cemburu. Namun ia tak bisa mengungkapkannya. By the way guys, adik Mahun yang seksi ini bernama Hoyong. Usai bercengkrama itu, Hoyong mengajak Sengbong dan Juyi untuk joget lagi. Namun Juyi menolak, sehingga Hoyong mengejeknya tak menarik. 주희 완전 노잼. 주의 왕자는 no jam. Hal ini tentu memanti amarah di hati Juyi ya kan. Ia pun akhirnya nekat menenggak minuman beralkohol dan join joget bersama mereka. Tak hanya itu guys, Juyi bahkan battle joget dengan Hoyong. Saat Hoyong berjoget ala wanita seksi ya kan, Juyi malah berjoget tarian patok ular lagi. Hal ini membuat Sengbong semakin tersentuh dan tertarik pada Juyi yang unik. Karena sudah sangat mabuk, Sengbong pun menggendong Juyi untuk pulang. Kala itu, Juyi terus mengoceh pada sifat Hoyong yang menyebalkan. Ia benar-benar tak terima saat Hoyong mengejeknya tak menarik. Kala itu, langkah Sengbong langsung berhenti. Ia mengatakan bahwa Juyi sangat menyenangkan dan ia suka saat bersama dengan Juyi. Esok harinya guys, saat sedang sarapan, malapetaka bagi Juyi pun datang. Yap, Hoyong datang ke kafe milik Sengbong dan ingin tinggal bersama. Tentu saja hal ini membuat Juyi ketar-ketir. Ia takut Hoyong merebut Sengbong darinya. Apalagi kini setiap hari Hoyong semakin dekat dengan Sengbong. Mereka bahkan main air di taman dengan mesranya. Sengbong mengatakan bahwa ia telah mengenal Hoyong sejak kecil, bahkan sudah dianggap adiknya sendiri. Meski begitu ya kan, Juyi tetap tak tenang. Ia takut Sengbong malah jatuh hati pada Hoyong yang seksi. 하지 마. 너 안 되나? 내 거야. Oke, Mahun kembali mengubah cita-citanya. Kali ini ia ingin menjadi fotografer guys. Dan untuk proyek pertamanya, ia ingin mempromosikan kafe Sengbong. Jika mereka mengunggah foto iklan yang romantis tentang kafe, mungkin saja kafe ini akan ramai. Mendengar itu, Sengbong pun jadi senang. Namun kendalanya adalah model. Sengbong bingung siapa yang akan menjadi modelnya. Dengan percaya diri, Mahun pun mengusulkan Sengbong dan Juyi saja yang menjadi model. Mendengar akan direkrut jadi model, tentu saja Juyi yang pemalu langsung menolak. Tiba-tiba Hoyong datang dan mengajukan dirinya. Ia siap foto romantis bersama Sengbong. Mendengar itu guys, tentu saja Juyi cemburu. Ia tak ingin Hoyong menempel pada Sengbong. Akhirnya Juyi mengatakan bahwa ia bersedia menjadi model. Melihat ada dua kandidat model wanita, Mahun pun jadi bingung. Ia akan menyeleksi keduanya secara adil. Tak ada kompetisi resmi, namun Mahun akan melihat kepribadian mereka esok hari. 나만의 기준이 있지. 그치만 알려줄 수 없어. 뭘 고민해? 나 슈퍼 핫 모델이라니까? 저도 모델 할게요. Malam harinya, Mahun cerita pada Junwoo. Mahun mengatakan bahwa ia akan memilih model yang memiliki senyum paling riang dan sangat santai menjalani waktu luangnya. Hal ini tak sengaja didengar Juyi dan Hoyong. Nah, esok harinya mereka pun selalu tersenyum dan menikmati waktu luang. Mereka benar-benar berjuang agar bisa terpilih. Bahkan guys, saat makan, mereka memuji-muji makanan itu. Saat udara cerah dan badai datang, mereka tetap menikmati suasananya. Mahun sangat terpukau dengan senyuman indah serta tingkah keduanya. 그렇게 낮잠이나 한번 자볼까? 여유를 즐기고 있는 중이라고. 오케이? 리치 치즈 진짜 맛있네요. 미소가 지어지네. Setelah mempertimbangkan segalanya, akhirnya Mahun memilih Juyi sebagai pemenangnya. Dengan kata lain, Juyi lah yang akan foto romantis dengan Sengbong. By the way guys, ternyata kemenangan Juyi bukanlah tanpa alasan. Sengbong lah yang menghasut Mahun agar membuat Juyi menang. Hal ini karena Sengbong juga menaruh hati pada Juyi. Namun ia tak berani mengungkapkannya. Melalui agenda foto ini, Sengbong ingin semakin dekat dengan Juyi. 김치. 조금만 더. 야, 사진 찍을 만다. 어? 할 거면 그냥 해.
Oke, kita lanjut ya. Suatu hari, Yeonso dan Junwoo rebutan kamar mandi. Mereka sama-sama terdesak ingin boker, guys. Namun saat melihat sirup marjan keluar dari hidung Junwoo, Yeonso pun memutuskan untuk mengalah. Yeonso kemudian bertanya pada Seungbong, apakah Junwoo selalu begitu? Seungbong pun mengatakan bahwa Junwoo adalah pria pekerja keras. Ia melakukan kerja part-time di banyak tempat, kuliah, serta belajar di malam harinya. Karena kurang istirahat itulah, Junwoo jadi sering mimisan. Mendengar itu, Yeonso pun jadi iba. Suatu hari, Yeonso tak sengaja mendengar percakapan antara Junwoo dan Mahun. Kala itu, Junwoo mengatakan untuk menyerah pada mimpinya dan ia akan berhenti. Kondisi keuangan benar-benar membuatnya harus berhenti. Yeonso yang mendengar itu jadi semakin iba. Ia tak menyangka bahwa Junwoo memutuskan untuk berhenti kuliah. Yap guys, berdasarkan percakapan itu, Yeonso menyimpulkan bahwa Junwoo ingin berhenti kuliah. 생활비 걸기도 힘들어. 알지, 너 힘든 거. 뭐야, 강준호 학교 그만두는 거야? Siang harinya, Junwoo mengajak Yeonso kerja part-time. Ia membutuhkan seorang wanita untuk membantunya bekerja. Karena ingin membantu keuangan Junwoo, Yeonso pun setuju. Ia dengan sukarela membantu Junwoo. Dengan kostum yang unik dan beraneka ragam, mereka pun melakukan pemotretan. 너 손에 땀 찼어. 아이씨, 너도거든? Kala itu, Junwoo tersenyum dengan manisnya dan tentu saja membuat Yeonso terpana. Yeonso bertanya, mengapa sebelumnya Junwoo menyembunyikan senyum ini? Dengan dingin guys, Junwoo berkata, jika kau ingin melihat senyumku, maka bayarlah aku, katanya. Yap guys, saat ini Junwoo tersenyum hanya karena pekerjaan. Benar-benar kulkas 2 pintu ya kan? Cool abis. Saat pulang dari pemotretan, Junwoo pun langsung membagi upah Yeonso. Namun tentu saja Yeonso menolak dan memberikan uang itu untuk Junwoo. Ia juga kesal karena Junwoo yang berhenti kuliah. Jika ada masalah keuangan, maka curhatlah padanya. Ia bahkan rela menjual iPad-nya demi sekolah Junwoo. Junwoo tentu bingung dan mengatakan bahwa ia tak berhenti kuliah. Saat Yeonso bertanya tentang maksud pembicaraan Junwoo dengan Mahun tadi pagi, Junwoo pun mengatakan bahwa itu untuk fitness. Mimpi yang ia maksud bukanlah cita-citanya dalam pendidikan, melainkan cita-cita memiliki tubuh six pack. Yap guys, ternyata Junwoo ingin berhenti fitness karena tak mampu dalam keuangan dan waktu. Mendengar itu, Yeonso pun jadi menggerutu. Ia merasa sia-sia telah membantu Yeonso. Ia terlalu khawatir pada hal yang tak pernah terjadi. Yeonso pun meminta Junwoo untuk mentraktirnya malam ini. 넌 왜 맨날 착각해? 아 진짜 됐어 말 걸지 마. Di sisi lain, akhirnya Seungbong menemukan situs yang menjual miniatur Jungwoo. Ia pun begitu senang karena Juyi akan mendapatkan kembali miniaturnya. Karena tak bisa berbahasa Inggris, sementara situsnya berbahasa Inggris, Seungbong pun meminta bantuan Hoyong. Tentu saja Hoyong tak mau membantu cuma-cuma ya kan. Ia akan bantu check out miniatur itu, asalkan Seungbong mentraktirnya makan, serta membelikan sesuatu untuknya. Di waktu yang sama, Juyi memiliki 2 tiket nonton guys. Ia ingin mengajak Seungbong kala itu. Saat mengetuk kamar Seungbong, ia kaget ada Hoyong di dalamnya. Tak hanya itu sobat, Seungbong dan Hoyong pun mengatakan bahwa mereka akan keluar hari ini. 넌 그걸 왜 말하냐? 봉주야, 우리 약속 있어서 들어갈게. Juyi pun jadi mengurungkan niatnya untuk mengajak nonton. Malam harinya, Seungbong dan Hoyong pulang dari jalan-jalan. Kala itu, diam-diam Hoyong memamerkan bunga di tangannya pada Juyi. Hoyong mengatakan bahwa ia telah berkencan dengan Seungbong dan bunga ini adalah pemberian Seungbong. Mendengar itu ya kan, Juyi pun jadi putus asa. Ia menilai bahwa cintanya telah kandas. Karena sudah beberapa bulan tinggal di sana dan tangan Seungbong sudah sembuh, Juyi memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Ia ingin move on dengan cara pindah dari sana. Esok harinya, Hoyong memberikan tiket pijat plus-plus khusus pasangan pada Seungbong. Ia ingin mengajak Seungbong kala itu. Tentu saja hal ini terasa aneh bagi Seungbong. Kenapa Hoyong malah mengajaknya ke tempat seperti ini? Hoyong pun mengatakan bahwa hal ini wajar karena mereka telah berpacaran. Seungbong tentu kaget dan menegaskan bahwa mereka tidak pacaran. Ia hanya mentraktir dan membelikan bunga. Karena itu adalah syarat agar Hoyong mau men-check outkan miniaturnya.
Mendengar itu, Hoyong tentu jadi cacing kepanasan ya kan. Ia malu karena telah kegeeran. Ia mengira Sengbong sengaja meminta bantuannya agar mereka bisa jalan bersama. Padahal alasan Sengbong meminta bantuannya adalah agar Sengbong bisa menyenangkan hati Juyi. 나 마오형이라니까? 왜 이래? 미쳤어? 야, Saat mereka tengah mengobrol itu, Yeonso tak sengaja melihatnya. Di mata Yeonso, mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Ia kesal karena mereka tampak bahagia di saat Juyi tengah sedih. Yap guys, lagi-lagi Yeonso salah paham. Ia mengira bahwa Sengbong menaruh hati pada Hoyong. Karena ingin membantu sahabatnya itu, Yeonso pun melancarkan ide liciknya. Karena mengira bahwa Sengbong akan menyatakan cinta pada Hoyong, Yeonso pun menghasut Sengbong. Ia memberitahu tips dan trik untuk menembak wanita. Tentu saja dengan cara yang konyol. Namun sayang, Sengbong dengan begonya malah percaya kata-kata Yeonso. Ia pun latihan dan mempersiapkan momen pernyataan cinta untuk Juyi. Oke guys, tiba di hari H. Dengan suasana romantis di kegelapan yang syahdu ya kan. Sengbong hadir dengan tongkat pogonya. Hah? Yap guys, ternyata inilah tips yang dikatakan Yeonso, yaitu menyatakan cinta sambil melompat-lompat. Juyi tentu heran menyaksikan kekonyolan yang dilakukan Sengbong. Dan beberapa saat kemudian, Sengbong malah terjatuh. 홍주희, 나 너 좋아! Mereka kemudian duduk bersama dan dengan hadiah berupa miniatur Jungwoo, Sengbong pun akhirnya menyatakan cintanya dengan tulus. Ia ingin pacaran dengan Juyi, gadis imut yang memikat hatinya. Mendengar pernyataan cinta itu sobat, Juyi pun jadi tersipu malu. Ia tak menyangka bahwa Sengbong juga menyukainya. Dan ternyata ia hanya salah paham tentang Hoyong. Dengan begitu mereka pun resmi pacaran. Tak hanya itu, mereka bahkan tertawa bersama saat mengetahui bahwa tips dan trik pernyataan cinta dengan tongkat pogo ini adalah idenya dari Yeonso yang salah paham. Oke guys, drama pun ditutup dengan sesi foto bersama. Mereka semakin akrab satu sama lain, termasuk Hoyong yang telah ikhlas melepaskan Sengbong. 하나, 둘, 셋. 소리 들으니 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 아 죄송해요 한번 Single and Ready to Mingle adalah mini drama Korea yang segar untuk ditonton. Episode yang cenderung singkat membuat drama ini cocok banget ditonton di waktu luang kalian. Kisahnya sendiri mengikuti dua gadis cantik yang pindah ke sebuah rumah dengan 3 anak laki-laki karena kesalahpahaman. Mereka adalah Juyi dan Yeonso. Selama masa hidupnya, keduanya jarang berinteraksi dengan laki-laki, sehingga menimbulkan efek samping yang menyebalkan. Juyi hidup sebagai makhluk pemalu, sedangkan Yeonso sebagai gadis kepedean. Setelah mereka tinggal serumah dengan pria asing yang tak dikenalnya, segalanya pun berubah. Melalui serangkaian peristiwa klasik, mereka pun mulai menemukan CINTA, cinta. Bergenre komedi romantis, drama yang ditulis oleh Kang Dong Hee ini sukses membuat kita senyum-senyum seorang diri guys. Meski tak terlalu syarat akan makna, namun drama ini sukses menghibur hati kalian yang lara. Komedi yang disampaikan juga sangat apik dan bisa dinikmati. Tentu saja itu berkat akting terbaik dari Choi Yoo Jung, Kim Do Yeon, Jung Hyo Jun, Kim Min Chul, dan juga Moon Ji Hoo. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre komedi romantis, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian guys. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Single and Ready to Mingle 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.
masa itu saat dulu aku di hatimu.